Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Di sini kami akan menyampaikan mengenai salah satu prinsip dasar dari pengembangan kurikulum. Sebelum pada materinya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama dimulai dari saya sendiri, yaitu Ella Nur Amelia, dan kemudian ada rekan saya Muhalizah Tiwi Widiawati, dan yang terakhir ada Cica Ratnaningsih. Oke, sekarang kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Muhalizah. Kepada Muhalizah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ella. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulum. Sebelum saya menjelaskan prinsip pengembangan kurikulum, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Apa itu pengembangan kurikulum? Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyesuaian kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Jadi, prinsip pengembangan kurikulum itu terdiri dari prinsip relevasi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efektivitas, serta prinsip efisiensi. Jadi, dari kelompok kami, kelompok 5, di sini menjelaskan tentang prinsip efisiensi. Apa itu prinsip efisiensi? Prinsip efisiensi ini adalah prinsip pengembangan kurikulum, yang mana prinsip ini direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, hingga dapat memperdayakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lainnya yang ada, hingga menjadi lebih praktis, mudah dilakukan dengan menggunakan alat sederhana, dan juga pasti hemat biaya. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya tentang faktor penunjang efisiensi dalam pembelajaran. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal diantaranya pertama yaitu psikologi peserta didik. Psikologi ini meliputi keadaan jasmani dari peserta didik, di mana dalam pembelajaran yang sangat mempengaruhi adalah panca indera, misalnya saja berupa pendengaran dan penglihatan. Kemudian ada psikologi peserta didik atau keadaan psikologi dari peserta didik itu meliputi motivasi, minat, bakat, serta adab siswanya. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu lingkungan, dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lalu ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini tentu akan mempengaruhi seberapa efisien materi dapat disampaikan oleh guru dan diterima oleh peserta didik. Kemudian ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini harus dikuasai oleh guru agar guru dapat memberikan metode pembelajaran yang sesuai serta metode yang digunakan juga sesuai dengan kondisi peserta didik. Baik, materi selanjutnya tentang implementasi prinsip efisiensi. Pada tahapan ini, 3 tahapan pokok yang dilalui oleh prinsip efisiensi. Yang pertama yaitu pengembangan program. Pengembangan program ini bisa berupa perencanaan program tahunan. Setelah dibuat perencanaan program tahunan, maka selanjutnya dilaksanakan pelaksanaan pembelajaran. Contohnya saja, pembelajaran dilakukan dengan tujuan yang pasti, serta menggunakan media yang dapat membuat siswa menjadi minat dan tertarik dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk melihat seberapa jauh pencapaian yang dilakukan selama pembelajaran pada tujuan yang diinginkan. Terima kasih. Materi selanjutnya diserahkan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu ada contoh implementasi prinsip efisiensi. Yang pertama ada penyederhanaan materi pembelajaran dengan mengambil materi pembelajaran yang esensial
untuk mengefisienkan waktu di dalam kelas. Jadi materi pembelajaran yang esensial itu yaitu materi dasar atau materi penting yang harus yang perlu dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua ada memanfaatkan bahan-bahan sekitar sebagai media pembelajaran untuk mengefisienkan biaya dan juga alat dalam pembelajaran. Yang ketiga ada membagi-bagi tugas secara berkelompok untuk mengefisienkan tenaga dalam belajar. Dan yang terakhir ada guru menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan bantuan teknologi untuk mengefisienkan waktu dan tenaga. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang prinsip relevansi kurikulum di sekolah. Di sini kami kelompokkan menjadi 2 faktor, yaitu yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Untuk faktor internal, ini tuh relevan dengan kebutuhan siswa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya adalah sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, kita bisa menggunakan teknologi tersebut dalam proses pembelajaran untuk mengefisienkan waktu dan untuk menarik minat siswa dalam pembelajaran tersebut. Kedua adalah faktor eksternal, yaitu relevan dengan kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan di masyarakat. Contohnya, jika ada sekolah yang berada di daerah perkotaan yang ramai lalu lintas, atau bahkan rawan kecelakaan, kita perlu memberikan pemahaman kepada siswa-siswi kita tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar siswa lebih waspada dan lebih peka terhadap lingkungan. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.